bersemangat, amin. Saudara berkobar-kobar. Saya rindu supaya kehidupan kita, kehidupan rohani kita, jasmani kita terus berkobar-kobar di dalam Tuhan. Makanya rohani kita ini harus terus diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Karena yang membuat saya dan saudara bersemangat, yang membuat kita bergairah bukan yang lain, saudara. Walaupun mungkin saudara berkata, saya belum sarapan kayaknya pagi ini. Tapi kalau rohani kita semakin rindu akan kebenaran firman Tuhan, saya percaya saudara, rasa lapar pun akan hilang, saudara. Makanya mindset kita memang hari-hari ini lagi dirubah semua. Bilang kiri kanan, mindsetmu hari-hari ini sedang dirubah. Haleluya. Dan supaya kita mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Saudara siap menerima dalam firman Tuhan? Haleluya. Lihat kiri kanan saudara, bilang siap terima firman Tuhan. Haleluya. Bilang kiri kanan, saudara, kamu siap diobok-obok lewat firman Tuhan? Haleluya. Karena firman Tuhan bukan buat saudara saja, tapi buat saya juga. Karena kita semua mau dipola, mau dikerjakan lewat firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tatap dulu kiri kanan saudara, bilang senang lihat kamu hari ini. Ya, saya tahu saudara, satu minggu ini banyak hal-hal yang saudara alami. Ada yang sakit, Pak Gembala izin sakit, Pak Gembala pilek, Pak Gembala demam, batuk, banyak alasannya saudara. Tapi saya bersyukur kalau saudara hari ini saya bisa melihat muka-muka saudara-saudara, wajah-wajah saudara. Artinya saudara adalah orang-orang pilihan. Bilang kiri kanan, kamu tuh orang pilihan. Haleluya. 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 Oh puji Tuhan. Semakin bergelora tentunya. Satu kebenaran firman Tuhan, saya rindu kita mau baca bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Kita mau buka bersama-sama kitab Ulangan pasalnya yang ke-12. Mari bersama-sama kita buka kitab Ulangan pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-5. Haleluya. Bisa ditampilkan? Ya, oke. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Ulangan pasal 12 ayatnya yang ke-5. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Katakan amin. Haleluya. Hari-hari ini saya percaya firman Tuhan sungguh luar biasa, sungguh hebat dalam kehidupan kita tentunya. Apalagi saudara yang setia mengikuti ibadah tengah minggu, setia mengikuti push in the spirit, naik breakthrough prayer. Wah saudara, saya percaya saudara semakin berkobar-kobar. Yang tidak hadir saudara, aduh kasihan sekali saudara. Karena kemarin hari Jumat terakhir saya bilang ini, hal yang paling berharga, harta yang paling berharga lebih daripada 1 miliar saudara terima. Katakan amin. Haleluya.
Yang datang hari Jumat boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya saudara tentunya akan semakin berkobar-kobar ketika saudara mengerti kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata begini saudara, bahwa kita harus menjadi bagian dari rumahnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena Tuhan ingin, Tuhan rindu punya rumahnya di bumi. Haleluya. Dikatakan di sini, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Saya mau tanya, apakah saudara sudah menemukan rumah Allah? Haleluya. Saudara sudah menemukan rumah Allah? Saya percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan ini luar biasa saudara. Saudara harus mencari tempat di mana engkau harus bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Karena ada banyak tempat, tetapi belum tentu ada Tuhan di sana. Ada banyak tempat yang hari-hari ini menggoda engkau. Ada banyak tempat yang hari-hari ini memikat engkau. Tetapi perhatikan, tidak ada Tuhan di sana. Makanya jangan salah pilih saudara. Lewat firman Tuhan ini saudara, kita temukan di sana bahwa kita harus mencari tempat. Cari tempat engkau bertemu Tuhan, di mana di sana ada tanda-tandanya. Apa? Yang pertama, tempat engkau harus bertemu Tuhan di sana, ada nama Tuhan di sana. Katakan, ada nama Tuhan di sana. Ada firman-Nya di sana. Katakan amin. Tempat yang ada Tuhan, di sana ada Tuhan, di sana ada firman-Nya. Ada dabar di sana. Saya sudah pernah katakan dabar. Ada makanan di sana. Katakan amin. Sama-sama katakan dabar. Ada makanan. Bukan susu, tetapi solid food. Bilang solid food. Karena susu untuk bayi, tetapi solid food, makanan yang keras itu untuk orang dewasa. Yang dewasa secara rohani tentunya. Ada Tuhan di sana, ada namanya di sana, ada dabarku di sana, ada makanannya di sana, ada rema. Bilang sama-sama, ada rema. Ada rema di sana. Jadi bukan hanya logos, tetapi harus ada rema di sana. Kemudian ada apa lagi di sana? Engkau bertemu dengan Tuhan, ada hadiratnya di sana. Katakan, ada hadiratnya. Jangan sampai engkau pergi ke tempat yang tidak ada hadiratnya. Ada mujizatnya di sana. Katakan yes. Jadi ini tanda-tanda tempat di mana engkau harus cari. Katakan amin. Dikatakan tempat itulah yang harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Tetapi saya mau kembali di ayatnya yang pertama. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan. Katakan sama-sama, tempat yang akan dipilih Tuhan. Lewat ayat ini saudara, saya mau katakan kepada saudara, bukan saudara yang pilih rumah Allah, tapi Tuhan yang pilih rumah Allah buat saudara. Katakan amin. Saya percaya kalau saudara ada di tempat ini karena Tuhan yang pilih saudara ada di sini. Haleluya. Katakan yes. Bukan saudara yang memilih, tapi Tuhan yang pilih saudara, Tuhan yang ambil saudara. Haleluya. Saya percaya di Ciseeng pun banyak gereja saudara. Tapi kalau saudara ada di tempat ini, karena Tuhan yang pilih saudara. Makanya bukan saudara yang memilih, yang mencari rumah Tuhan, tetapi Tuhan yang memilihkan rumah buat saudara. Sama-sama katakan, saya yang dipilihkan Tuhan rumah. Sama-sama, saya Tuhan yang
pilihkan rumah buat saya. Haleluya. Jadi Tuhan yang memilihkan rumah buat saudara. Nah, firman Tuhan ingin agar supaya biarlah rumah Allah ini menjadi gunung rumah Tuhan. Katakan amin. Udah begitu banyak ayat-ayat yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Gereja ini harus menjadi unusual church, gereja yang tidak lazim, di mana gereja ini harus menjadi gunung rumah Tuhan. Di mana apa? Kita makan firman Tuhan di sana. Karena selama ini saudara, yang saudara tahu kalau saudara ke gereja hanya beribadah. Pola lama selalu mengajarkan kalau saudara kita ibadah hari Minggu itu apa? Kebanyakan apa? Coba saya tanya. Pola lama selalu mengajarkan kalau kita ke gereja kita mau bersyukur. Benar? Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah karena kasih setiamu. Kita di pola lama, kita mau datang di rumah Tuhan, konsep yang kita bawa hanya bersyukur. Pola lama kita kalau datang di rumah Tuhan nggak enak, soalnya kalau nggak datang gereja nanti apa kata dunia, nanti apa kata tetangga, orang yang sedang nggak ibadah. Pola lama kalau seandainya kita nggak ibadah, wah, apa lagi saudara? Tempat kita apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya memang. Tapi di rumah juga saudara bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan juga bisa. Tetapi Tuhan ingin kita pergi ke sana supaya apa saudara? Mendengar firman. Supaya kita makan dabar itu saudara. Makan firman. Makanya waktu yang lalu saya pernah bikin yellen saudara. Untuk apa saudara datang ke sini? Makan firman. Saudara bisa bersyukur enggak di rumah? Bersyukur enggak perlu datang ke gereja saudara. Kadang-kadang kita mindset kita, nah ini yang mesti dirubah saudara. Jangan sampai mindset kita masih mindset yang lama saudara. Saudara ada di rumah Allah supaya engkau dibentuk, dipola dan dijadikan. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau seandainya dibentuk saudara jangan protes. Amin. Amin. Makanya kita harus menemukan rumah Allah. Katakan saya harus menemukan rumah Allah. Engkau harus menemukan rumah Allah supaya apa? Hari Jumat apa hari Rabu saya lupa. Level rohani kita sebagai orang percaya semakin meningkat. Amin. Level rohani kita semakin naik. Bagaimana kita bisa naik level rohani kalau kita tidak menemukan rumah Allah? Makanya firman Tuhan katakan, benar Tuhan yang pilih saudara untuk apa? Ditaruh di rumah Allah. Tetapi rumah Allah itu harus saudara cari. Haleluya. Dan saudara harus menemukan rumah Allah itu. Karena ini penting saudara. Ada banyak hari-hari ini orang Kristen tidak menemukan rumah Allah. Sehingga apa? Kehidupannya liar. Orang percaya yang tidak menemukan rumah Allah liar hidupnya. Gentayangan kayak hantu. Makanya engkau harus menemukan rumah Allah supaya level rohanimu semakin naik di hadapan Tuhan. Amin. Jangan hanya ada di level apa? Sinner. Orang berdosa. Harus naik level menjadi believers. Yang kemarin ikut apa believers? Naik level rohani menjadi orang percaya.
turun level, tapi kita harus naik level jadi orang percaya. Sesudah naik level menjadi believers, jangan stuck di situ. Kalau kita sudah menemukan rumah Allah, kita harus menjadi apa? Members. Bilang kiri kanan, kamu harus jadi members. Belum semua, kamu harus jadi members. Haleluya. Menjadi members di rumah Allah, saudara. Kalau engkau sudah jadi members, jangan keluar dari sana. Katakan amin. Tatap mata sebelah muda, jangan keluar ya. Haleluya. Kenapa? Karena di rumah Allah di sana ditetapkan apa yang menjadi menu makananmu untuk rohanimu. Kalau engkau tidak menemukan rumah Allah, engkau hanya menemukan apa? Rumah persinggahan, homestay, hotel, memang mewah. Tapi saudara nggak bisa tinggal selama-lamanya di sana. Cuma singgah. Makanya orang jemaat nggak boleh terus hanya menjadi jemaat. Kau harus terus naik level. Amin. Karena di sana, di rumah Allah, engkau menjadi member di rumah Allah, itu penting. Bilang menjadi member di rumah Allah itu penting. Coba buka Yeremia pasalnya yang ketiga ayat 14. Ya, Yeremia pasal 3 ayat 14. Ini penting, saudara. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Belum semua. 1, 2, 3. Kembalilah anak-anak yang nekat. Demikian firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Baterainya itu. Ya, sekali lagi saya bacakan. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Baca sama-sama. 2, 3. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Sion adalah gambaran daripada rumah Allah. Katakan amin. Haleluya. Perhatikan ayat ini. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Murtad di sini bukan engkau pindah agama. Bilang sama-sama, murtad di sini bukan pindah agama. Bilang, woi, murtad bukan pindah agama. Tetapi kembalilah anak-anak yang murtad, artinya engkau yang tidak mau dipola di rumah Allah. Menyimpang. Makanya ini penting, saudara. Hari-hari ini firman harus menghancurkan semua jiwamu yang error, supaya engkau dipolah di rumah Allah. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Sion itu adalah rumah Allah, di mana di sana lengkap dengan seluruh berkat-berkatnya. Amin. Kalau saya bilang berkat, jangan saudara pikir di sana duit, saudara. Tapi bicara kuasa yang Tuhan mau berikan kepada saudara, supaya saudara bisa menghandle kehidupan saudara. Haleluya. Karena dari Sion akan mengalir
seperti minyak di kepala Harun, dan ke janggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sion itu adalah gambaran daripada berkat-berkat Allah akan tercurah di sana. Tapi jangan saudara pikir duit lagi, saudara. Saya selalu kalau bicara berkat, saya nggak pernah bicara uang, tapi saya bicara tentang kuasa, authority, saudara, otoritas yang saudara harus miliki. Karena gereja hari-hari ini terlalu sering dengar berkat-berkat, duit, saudara. Kalau saudara punya otoritas, saudara, bukan duit yang kendalikan saudara, saudara yang akan mengendalikan. Makanya kenapa banyak orang Kristen hari-hari ini lemah, stres, karena polanya kejar duit, jadi hamba uang, makanya stres. Harus jadi hamba Tuhan, bukan menjadi pendeta. Tapi semua kita itu adalah hamba Tuhan. Amin. Artinya semua kita pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Dan saya percaya saudara, ketika saudara mengerti firman Tuhan ini, wah, luar biasa. Dikatakan saudara akan dibawa, aku akan membawa kamu ke Sion. Artinya saudara akan diarahkan ke rumahnya. Kenapa penting kita harus diarahkan ke rumahnya? Karena di rumahnya ada orangnya Tuhan. Itu penting. Makanya saya bilang, gak semua orang punya kapasitas, gak semua orang dipilih menjadi orangnya Tuhan, menjadi gembala. Maaf saudara, saya mesti ngomong jujur kepada saudara. Hari ini banyak gereja, tapi belum tentu di sana ada orangnya Tuhan. Sekarang mau bangun gereja gampang, kau punya duit, kau buka ruko, bikin gereja. Misa 1M, saudara bisa buka. Kemarin saya ketemu ada satu pengusaha, dia bilang gini, pastor, dia manggil saya pastor, orang BSD. Saya kasih pastor 2M, saudara, pastor buka di Sumarekon. Saya ada ruko. Kalau saya gila duit, oke. Siap. Tenang pastor. Kalau masalah pemain musik, WL singer, nanti kita kasih PK. Minggu pertama pastor khotbah, minggu kedua ini yang khotbah ini. Itu bangun bukan yang Tuhan mau cari, rumah Tuhan, rumah Allah, tempat dia bertakhta di sana. Haleluya. Makanya di Jakarta saudara, pengusaha berani pecat pendeta karena dia ada duit. Makanya kenapa saudara tiap minggu ketemu dengan saya, bukan pendeta yang lain, karena saya sedang membangun hidup saudara. Masalah saudara nggak mau terbangun itu urusan saudara. Karena saya adalah hamba Tuhan yang dipilih Tuhan untuk apa? Menggembalakan saudara. Saya bukan gembala upahan. Kalau gembala upahan tiap minggu bisa saudara ganti-ganti gembala, ganti-ganti pendeta di sini khotbah. Makanya saya bilang, kalau saya masih kuat sampai hari ini melayani Tuhan, makanya saya perlu firman. Saya makan firman, dan firman gak pernah habis saudara buat saudara. Haleluya. Makanya penting saudara, dikatakan di sana, kita harus diarahkan kepada rumahnya. Kenapa? Karena di rumahnya itu ada orangnya. Makanya saudara pastikan saudara harus menemukan rumah yang ada orangnya Tuhan di sana. Di ayat yang ke-15, coba ayat 15. Firman Tuhan berkata apa? Baca sama-sama. 2, 3. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan apa? Dengan knowledge dan understanding, saudara.
Coba dalam bahasa Inggris. Which and I will give you pastor according to mine heart, with self-faith you with knowledge and understanding, saudara. Memberikan saudara pengetahuan dan pengertian. Supaya saudara apa? Tajam. Bilang kiri kanan supaya kamu tajam. Enggak tumpul. Haleluya. Haleluya. Jadi yang mengangkat saya, saudara, bukan organisasi, tapi yang mengangkat saya Tuhan yang menempatkan. Jemaat-jemaat yang lama tahu, saudara. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya seorang pekerja. Saya bukan orang yang sudah luntang-lantung, nggak tahu arah kemana, kemudian udah saya jadi pendeta aja lah. Ada 4 orang pengerja di sini. Saya bilang, kalau kamu cuma mau jadi hamba Tuhan karena kamu sudah tidak diterima di mana-mana, mendingan kau pulang kampung nyangkul di sana. Atau kau jadi profesi yang lain. Karena kalau engkau bukan panggilan, kalau bukan Tuhan yang pilih, yang angkat, saudara. Makanya banyak hamba Tuhan bukan mempermuliakan nama Tuhan, tapi merusak nama Tuhan. Nama Tuhan minta-minta. Wih, haleluya. Makanya saya dan Ibu Gembala fix kami. Saya dan Ibu Gembala sebelum kami menetapkan hati untuk melayani di CCN, ada 2 pelayanan di Kelapa Gading yang harus kami abaikan. Sebenarnya saya dan Ibu Gembala tinggal mau pilih Jakarta Utara Kelapa Gading atau di Kemayoran. Tapi bukan itu. Saya bilang sama Ibu Gembala, kalau kita tujuannya hepeng, nggak usah kita jangan jadi hamba Tuhan, kerja aja, terus aja kerja raya. Makanya saudara, nggak mudah saudara menjadi hamba Tuhan. Kalau saudara nggak memberikan kehidupan untuk pelayanan, nggak mudah. Lebih mudah kita ngikut orang. Benar saudara? Jadi karyawan, ikut orang, lama-lama jadi bos. Tapi seperti yang saya sampaikan pada hari Jumat kemarin, ketika saya menerima satu penyingkapan, jadi hamba Tuhan adalah jabatan tertinggi. Karena di atas, walaupun hamba Tuhan, saya bilang apa hari Jumat kemarin? Jomos. Bilang hamba Tuhan itu jomos. Tetapi jomosnya Tuhan. Karena di atas Tuhan udah gak ada lagi. Engkau mau kerja sehebat apapun pekerjaanmu, sesukses apapun dirimu, di atasmu masih ada orang yang lebih kaya. Di atas orang lain masih ada yang lebih kaya. Di atas utusan masih ada lagi bosnya yang lebih tinggi lagi. Dan nggak terhingga. Tapi di atas Tuhan udah nggak ada lagi. Haleluya. Makanya penting saudara, kalau kita mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Wah, kemarin dalam KKR anak muda di Gunung Sindur dikupas bagaimana potensi diri seorang anak muda, bagaimana mau dipakai Tuhan. Karena kadang-kadang, contoh, jangankan anak muda, saudara, kalau saya tanya, coba sebutkan 3 kata menggambarkan diri saudara. Coba saudara gambarkan diri saudara dari 3 kata. Apa saudara apa? Banyak yang tak bisa jawab, bingung. Saya kenapa? Nggak sadar diri. Masih
mencari jati diri saya gimana ya. Bahkan jati dirinya harus ditentukan oleh orang. Menurut kamu saya kayak gimana? Serius saudara. Mana? David gak datang kayaknya deh. Alfian gak ikut paginya soalnya Alfian mah ikutnya KKR-nya aja. Tapi luar biasa saudara. Anak-anak yang ikut dari pagi. Dan saya bersyukur saudara. Lewat firman, semakin meneguhkan kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, berkata di ayat 28 bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah, kalau kita sudah menyadari kehidupan kita, potensi diri kita, oh iya, saya ini berkuasa, punya otoritas. Saya percaya saudara, kehidupan saudara nggak main-main lagi. Saya percaya kehidupan saudara, saudara akan bergairah menjalani kehidupan. Tapi bukan menjadi orang sombong, saya punya kuasa. Bukan. Tapi saudara, ketika saudara menyadari kehidupan saudara bahwa di dalam saudara ada sesuatu yang luar biasa karena ada Tuhan Yesus. Tentunya Spirit of Christ itu ada dalam hidup saudara. Saya percaya kehidupan saudara akan semakin berglori. Katakan amin. Haleluya. Perhatikan ayat itu berkata begini. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Kenapa sih penekanannya sesuai dengan hatiku? Karena ada banyak gembala yang gak sesuai dengan hati Tuhan. Gembala yang gak sesuai dengan hati Tuhan apa? Dia gak berani menegur yang salah. Yang gak sesuai dengan hati Tuhan apa? Gembala yang mana? Gak peduli dengan anak-anak rohaninya. Bicara gak peduli bukan arti besukin, no. Tapi engkau harus makan terus firman. Kau harus diberi makan firman terus saudara. Amin. Orang yang sesuai dengan hati Tuhan untuk apa saudara? Ini penting. Yang sesuai dengan hati Tuhan yaitu dia yang gembala yang mau memberi makan. Sama-sama katakan, gembala yang mau memberi makan. Sekali lagi, makanan yang di sini adalah makanan rohani. Haleluya. Jangan sebentar Pak Gembala lapar, Pak Gembala. Tapi ada makanan sih kalau saudara mau makan. Tapi makanan di sini adalah makanan spiritual kita, makanan rohani kita. Karena saya menjadi orang tua rohani bagi saudara. Karena anak jasmani saya Injika, Alika, Clay. Saudara anak-anak rohani. Yang saya beri makan kepada saudara rohani. Haleluya. Nah, banyak orang yang ingin bertumbuh imannya hanya dari membaca Alkitab, renungan harian. Tapi saya katakan saudara, dengar baik saudara. Membaca bagus, membaca baik saudara. Tetapi yang Tuhan minta dalam hidup saudara, kalau saudara lihat Alkitab kembali lagi di ayat tadi, di dalam ini dikatakan kita disuruh cari rumah Allah. Katakan amin. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Dan Tuhan suruh kita untuk cari tempat yang sudah dipilihkan Tuhan tadi. Tadi Yesaya pasal berapa tadi? Ulangan pasalnya yang ke-12. Ulangan 12 ayat yang ke-5. Tetapi tempat yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala suku sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari. Katakan yes. Dan kesanalah harus kamu pergi. Katakan amin. Jadi jelas saudara, tempat itu yang harus kita cari. Karena apa? Di tempat itu kita diberi makan. Haleluya.
Di tempat itu, di rumah Tuhan saudara akan dipimpin. Di rumah Tuhan saudara akan dibangun. Di rumah Allah saudara akan diberi makan. Untuk apa saudara diberi makan? Tujuannya apa? Ayo. Supaya kenyang. Untuk apa saudara diberi makan? Supaya saudara menjadi dewasa. Katakan, supaya saya menjadi dewasa. Ini penting saudara. Saya kasih makan-makan anak saya bukan supaya kecil-kecil terus. Enggak. Supaya dia semakin besar. Dalam hal jasmani dia semakin bertambah. Supaya apa? Dia kehidupannya itu terus berjalan saudara. Supaya menjadi dewasa. Sampai dia menjadi dewasa saudara. Jelas ayat itu saudara. Makanya penting kita harus menjadi members itu saudara. Katakan amin. Katakan, saya harus jadi members. Penting saudara harus menjadi members supaya saudara naik level rohani. Dari believers, jangan bangga saudara percaya Tuhan Yesus. Kalau cuma percaya, yang penting saya percaya Yesus, kalau mati masuk surga. Aduh saudara, saya selalu bilang, kalau saudara cuma sampai di tingkat itu, minta mati saja supaya cepat masuk surga. Masalahnya saudara masih hidup di dunia ini. Karena masih hidup, saudara mesti didewasakan. Caranya supaya didewasakan, kau harus jadi members. Supaya apa? Tuhan pilihkan tempat rumah bagi saudara. Saudara cari tempat itu di mana ada orangnya Tuhan, di mana ada makanannya di sana. Ada dabar di sana. Haleluya. Supaya apa? Engkau selalu naik level. Hari Jumat kemarin level-level rohani. Setelah engkau jadi members, engkau akan menjadi disciple, menjadi murid. Tapi jangan menjadi murid terus, karena nggak ada murid 21 tahun jadi murid kelas 6 SD. Soalnya ibu guru cinta sekali sama saya, sayang sekali. Jadi 21 tahun ini saya nggak naik kelas. Lah, jangan bangga engkau jadi murid, engkau terus didewasakan terus. Tetapi sebelum naik ke level selanjutnya, menjadi murid ini penting saudara. Amin. Yeremia lagi, coba Yeremia 3 tadi ayat 16 sampai ayat 18. Nah, perhatikan ayat ini. Apabila, baca sama-sama deh biar supaya kita 2, 3. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. 17. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. 18. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Perhatikan ayat-ayat ini saudara. Kalau kita lihat, dikatakan di sana, pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul di sana demi nama Tuhan. Mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Jadi bicara tentang disciple, pemuritan itu saudara, di mana harus diganti cetakannya saudara. Kedegilan hati kita, keras hati itu harus dihancurkan. Katakan amin. Mengganti yang lama dengan yang baru. Haleluya. Jadi bicara pemuritan itu saudara, supaya engkau dididik, dipola, diajar, supaya jangan kurang ajar.
Karena banyak jemaat dididik, tapi masih. Kenapa? Karena didikannya nggak masuk. Ada satu hal yang disampaikan oleh orang tua rohani kami. Coba Ibu Gembala kirim yang tadi Ibu Gembala sampaikan di bicara tentang firman tadi. Ada? Saya lupa tadi. Ini bicara tentang firman, saudara. Bicara tentang kita mau disciple itu kan didisiplinkan, saudara. Nah, caranya bagaimana supaya kita disiplinkan, saudara? Melalui apa? Saudara didisiplinkan. Kalau level rohaninya dari believers naik ke members, naik disciple, saudara, kita harus belajar untuk tunduk kepada aturan. Nah, aturan kita apa? Ada di mana? Coba. Saya baru ingat ini. Coba dikirimkan dulu. Yang pertama apa? Jadi ini penting, saudara. Kenapa? Ada 5 tahap orang percaya. Bukan yang ini, yang tadi pagi Ibu Gembala ngobrol dengan saya. Bukan yang ini. Tahu, saudara. Nah, untuk kita menjadi murid, saudara, memang gak mudah. Kenapa? Karena selama ini kita sudah dibentuk dengan sistem yang namanya sistem Babel itu, saudara. Sistem dunia yang sudah lama membentuk kita bertahun-tahun, saudara. Contoh, ini sistem dunia membentuk kita. Bekerja itu harus bekerja ekstra. Alkitab berkata bahwa kemarin hari Jumat saya katakan bahwa Tuhan bilang kita bekerja tetapi nggak dengan susah payah, katakan amin. Yang susah payah itu dunia. Nah, ini sudah dibentuk lama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah masuk dalam sistem dunia, saudara. Membentuk kita. Cari makan harus dengan susah payah. Lah, orang firman Tuhan bilang kita cari makannya nih. Tuhan menyiapkan. Khotbah saya minggu lalu, jangan khawatir. Kita harus masuk di dalam dimensi memiliki kehidupan kerajaan Allah, yaitu apa? Dimensi kerajaan Allah. Tidak khawatir. Katakan amin. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 itu ayat 25, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Karena di ayatnya yang ke-32, 33 berkata, orang yang khawatir sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ini sederhana, saudara. Tetapi bukankah hari-hari ini kehidupan kita sering khawatir? Dan saya mau pastikan engkau yang masih hidup dalam kekhawatiran. Apapun, bukan mungkin engkau gak khawatir makan, tapi dalam otakmu itu dimensi kekhawatiran. Saya takut, enggak, begini. Bahkan takut hujan, saudara. Artinya engkau tidak mengenal Tuhan. Nah, ini yang sedang dirombak, firman sedang menghancurkan, saudara. Supaya apa? Biarlah engkau memiliki kehidupan kerajaan Allah, dimensi kerajaan Allah. Supaya apa? Miliki, saudara, kekhawatiran. Saya mau tanya, Yesus pernah gak ada makanan? Pernah. Tapi apa dia khawatir? Yesus pernah gak ada duit?
Pernah. Tapi apa dia khawatir? Enggak. Yesus pernah mengalami masalah? Pernah. Sering. Mau dipersekusi, mau dieksekusi? Sering. Mau dilempari? Sering. Apakah Yesus khawatir? Enggak. Lah engkau belum sampai mencucurkan darah, baru air mata, tapi hidup dengan kekhawatiran. Wah, nanti bagaimana? Wah, saya udah usia begini belum menikah, khawatir. Gak usah khawatir, Martina. Ada jodoh yang Tuhan siapkan. Persiapkan dirimu dengan baik, jodohnya Tuhan bawa. Sebagai wanita, nanti kamu belajar mempersiapkan diri dengan benar. Jangan tidur-tiduran. Persiapkan diri. Kalau sudah siap, jodohnya Tuhan siapkan juga. Ada waktunya, tiba-tiba, kan kita sering dengarkan kadang-kala kalau suka bukan testimoni ya, tapi kadang-kala kalau lagi ditanya, waktu itu ketemu di mana? Coba jalan-jalan, tiba-tiba saya aja ketemu sama ibu gembala. Siapa yang tahu jodoh saya ada di Kalimantan? Besar banget ini Jawa Barat, ini Ciseeng juga besar, kenapa bisa dapat orang Kalimantan? Tapi ketika kita sudah mempersiapkan ini, jodoh yang terbaik yang dari Tuhan. Bukannya saya nggak laku di Ciseeng, saudara. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Bayangkan kalau saya nggak jadi dengan ibu gembala. Saya lagi merenungkan, tunggu ya ibu gembala, saya renungkan dulu ya. Kalau saya nggak jadi dengan ibu gembala, susah aduh. Karena hanya dia yang tahu isi hati saya. Dia yang tahu bagaimana menenangkan saya. Dia yang tahu makanan favorit saya. Kalau saya nggak jadi sama dia, cukup kacau nih. Pasti saya hidup dalam kekhawatiran terus. Makanya saudara gak usah khawatir saudara. Yang penting persiapkan hidup kita baik secara rohani. Karena ingat, kita menikah itu bukan hanya sekedar menikah. Haleluya. Tapi tujuan kita menikah itu ada tujuan Allah di sana. Katakan yes. Dan kalau kita melahirkan keturunan yang harus dilahirkan adalah keturunan generasi yang akan datang. Generasi yang mana? Yang bisa men-take over kehidupan. Generasi spiritual. Bukan hanya beranak cucu dan penuhilah bumi, tapi gak tahu mau ngapain, saudara. Ngapain? Makanya Marlina kalau menikah bilang bapak gembalanya supaya ikut bimbingan pernikahan ya, supaya semakin strong nanti. Udah ada jodohnya ya kali. Tinggal laporan berarti nanti ya. Tinggal isi formulir berarti Marlina nanti berarti. Jadi saudara nggak perlu takut saudara. Haleluya. Udah dikirim buku gembala. Ini orang kalau seandainya, begini saudara, saya dan ibu gembala ini mau lagi makan, lagi sarapan ini, yang diomongin bukan ini sarapan apa, enggak, yang diomongin firman. Saudara kalau berkubar-kubar dalam firman, saudara pasti apa yang saudara kerjakan, saudara langsung ingat firman ini berkata begini. Makanya kenapa saya bilang, karena kami lagi sarapan tadi. Walaupun ibu gembala udah makan duluan, saya sampai sekarang belum makan. Saya bilang belum apa. Tapi saya makan firman dari dia. Jadi dia kata gitu, saya makan firmannya saudara. Ibu gembala bilang begini, ini iblis ini saudara punya strategi. Saya bilang, baru juga ini dia bilang. Ada strategi iblis. Makanya ibu gembala bilang harus kenali strategi iblis. Saya bilang strategi, karena banyak orang percaya, orang Kristen, saya nggak bilang orang percaya, orang Kristen nggak kenal dengan strategi iblis. Makanya babak belur, kehidupannya hancur-hancuran saudara. Makanya saudara harus kenali strategi iblis. Ini fresh dari oven ini. Soalnya baru tadi pagi ini.
Bu Gembala sampaikan saudara. Saudara, kalau punya pasangan saudara yang seimbang saudara, wah itu luar biasa. Jadi kita harus kenali strategi iblis untuk apa? Supaya kita jangan babak belur. Karena hari-hari ini iblis ingin menjauhkan kita dari firman. Bilang, iblis ingin menjauhkan kita dari firman. Contohnya apa? Banyak kita dengar orang kan suka bilang gini, mendengar firman itu menyita waktu. Sering kan kita dengar, aduh, kalau dengar firman itu menyita waktu, saudara. Mendengar firman menyita waktu yang banyak. Sibuk dengan urusan. Saya masih sibuk soalnya dengan urusan. Merasa ada hal lain yang lebih penting daripada firman. Ini hati-hati. Ini strategi iblis. Saat firman menegur saudara, hati menolak. Karena apa? Tidak mau dikoreksi. Ini strategi iblis. Makanya orang di gereja saudara ketika dengar firman Tuhan, waduh, iblis juga sedang beroperasi di sana. Makanya saudara mesti kenali strategi iblis. Jadi yang pertama, mendengar firman itu orang bilang menyita waktu. Yang kedua, mendengar firman itu beban. Jadi beban. Kenapa jadi beban? Karena ketika firman menegur, dia nggak mau terima karena nggak mau dikoreksi. Batinnya bergejolak. Strategi iblis dalam hal supaya untuk menjauhkan kita dari firman. Yang ketiga, ketika firman dilepaskan, lagi banyak masalah. Tunggu dulu deh, nggak sempat dengar firman, lagi banyak masalah. Kemudian apa lagi? Waktu dengar firman, sudah biasa. Waktu itu Bapak Gembala khotbah ini lagi. Nah saya mau tanya, sekarang saya mau khotbah yang mana lagi? Ya memang inilah firmannya. Saya khotbah ini terus saja saudara masih gagal terus. Makanya saudara diulang-ulang supaya apa? Tajam saudara. Amin. Tapi banyak orang ketika dengar firman, sudah biasa kok dengar firman ini. Lebih fokus kepada apa? Kesibukan. Lebih fokus kepada kehidupan, tekanan hidup. Silakan, itu pilihan saudara. Iblis membuat strategi supaya apa? Pikiran kita jadi kalut, sulit fokus dengan firman. Jadi waktu firman lagi dilepaskan, saudara nggak fokus. Iblis mengalihkan saudara scroll Facebook, scroll WhatsApp, scroll Instagram. Supaya apa? Firman nggak masuk dalam hidup saudara. Supaya apa? Saudara nggak diubahkan. Karena iblis tahu kalau saudara fokus dengan firman, kehidupan saudara akan bergelora. Firman kok lama? Makanya saya mau tanya sama saudara, saudara bikin lama dalam masalah atau lama dengan firman? Saudara pilih. Lama dengan firman. Semakin lama saudara dengar firman, masalah semakin tak ada. Kenapa kita stres? Karena firman gak pernah kita mau dengar. Iblis buat kita malas dengar firman. Pengennya kalau ibadah apa? Pujian penyembahan aja. Kan saya udah bilang, pujian penyembahanmu gak bisa menangkis masalah. Ketika masalah datang, yang engkau perlu apa? Firman yang ada di dalammu itu, yang ada di dalam rohmu itu yang akan berkobar-kobar, yang akan membuat engkau, ada masalah. Dia yang akan mengerjakan. Dia yang akan. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam Efesus pasal berapa tuh? Perlengkapan senjata. Firman itu pedang. Wih, luar biasa saudara. Pedang apa itu? Senjata. Ya mungkin kalau zaman dulu ada AK-47, ya mungkin ditulis AK-47. Tapi pada zaman dulu orang kalau berperang senjatanya pedang. Tujuannya apa? Untuk mengalahkan. Jadi firman yang ada dalam kehidupan saya dan saudara, tujuannya untuk mengalahkan kejahatan, mengalahkan setan. Yang akan mengalahkan setan itu adalah saya dan saudara.
Kita para overcomer, saudara, yang akan mengalahkan, meng-kick out setan dari muka bumi ini. Bukan, jangan suruh Tuhan. Saya dan saudara. Aduh, firman Tuhan kemarin dari orang tua rohani kami luar biasa. Kejadian pasalnya yang ketiga, coba. Pas saya jadi ingat ini deh. Coba. Kejadian pasal 3. Bentar saya. Ayatnya yang ke ayatnya yang ke-15 atau dari ayat 14. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan ini ayat ini. Ini luar biasa, saudara. Jarang sekali ini dikhotbahkan. Ayat ini. Jadi perhatikan, keturunan manusia dan keturunan daripada setan. Kita tahu keturunan manusia ini akan mengarah kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Tetapi keturunan setan ini akan mengarahkan kepada hal-hal yang akan dikerjakan setan juga. Tapi dikatakan begini, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya mau tanya, tumit di kaki kita yang mana? Yang ini? Yang ini? Atau mana? Yang mana? Ini? Ini ya? Jadi orang tua rohani kami berkata begini, setan itu selalu bekerja di balik layar. Selalu dia bekerja itu dari belakang, saudara. Dia nggak berani berhadapan muka dengan kita. Makanya tujuan saya dan saudara, Tuhan buat kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia, berkuasa dan memerintah, supaya apa? Kita mendepak, meng-kick out setan, saudara. Dari mana? Dari muka bumi ini, saudara. Bukan hanya di dalam roh kita, tetapi selama-lamanya. Kita yang akan mengusir, kita yang akan mengalahkan dia, saudara. Makanya kita sedang hari-hari ini, saudara, makanya penting rumah Allah bagi saudara itu. Kenapa? Karena saudara mau dijadikan apa? To rule and to reign. Kembali kepada mandat kita. Supaya apa? To rule and to reign overall on the earth. Supaya apa? Kick out setan dari muka bumi ini, saudara. Makanya kalau saudara baca Kejadian pasal 3 ini, Tuhan tidak pernah membatalkan Kejadian 1 ayat 28. Jadi Tuhan nggak pernah membatalkan, sudah kita udah diputuskan, enggak. Berkuasa dan memerintah itu tetap Tuhan berikan kepada saya dan saudara, asalkan kita menerima keturunannya itu, saudara, yang akan meremukkan. Siapa dia? Yesus Kristus, saudara. Amin. Katakan amin. Makanya ini penting, saudara. Nah, makanya iblis penuh dengan strateginya untuk menjauhkan kita dari firman. Di dalam, coba buka Markus pasalnya yang keempat. Coba kita lihat Markus pasalnya yang keempat. Ayat 15. Firman Tuhan berkata gini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman
Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Makanya hati-hati saudara. Jangan sampai saudara dengar firman tapi iblis kemudian ambil firman itu dari saudara. Makanya hati itu sangat penting saudara bagi kita. Amin. Makanya ketika dengar firman saudara, posisi hati kita jangan pernah menolak firman. Haleluya. Jangan pernah meremehkan firman. Karena firman itu hal yang penting dalam kehidupan kita. Makanya saya bilang inti dari semua kegiatan ibadah kita hari ini firman Tuhan ini. Supaya engkau mendapat rema dari firman Tuhan, mendapat penyingkapan. Makanya banyak orang Kristen gagal di luar sana. Banyak orang Kristen hancur di luar sana. Kenapa? Karena waktu firman dia tidur. Makanya iblis ambil firman. Waktu dengar firman dia gak fokus. Udah pernah main handphone, cari kegiatan yang lain, gak fokus. Sehingga apa? Firman gak masuk. Firman selalu ditolak, bukan buat saya. Kalau dengar firman yang menuduh, menghancurkan, yang sedang mengkritik atau yang sedang menasihati, bukan buat saya, buat dia. Padahal tujuan saudara datang sini supaya saudara terima firman. Kenapa saudara tunjuk orang lain yang menerima firman? Haleluya. Makanya saya bilang kalau dengar firman, bilang yes. Waktu engkau dengar, supaya engkau taruh di dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau belum dibentuk lewat firman itu karena engkau belum mengerti firman ini. Tapi ketika engkau dengar lagi, wah semakin tajam. Katakan amin. Amin. Jadi ini penting saudara. Terima kasih Bu Gembala, tadi udah disampaikan. Jadi kita harus terus naik level kehidupan kita saudara. Supaya tujuan Allah yang menciptakan kita, supaya apa? Tujuan supaya kerinduan Allah. Nih, saya mau tanya sama saudara, ini penting saudara. Apa tujuan Allah menciptakan manusia di Kejadian pasal 1, saudara? Kenapa? Atau begini pertanyaannya, kenapa sih saya dan saudara ada di muka bumi ini? Itu kan kejadian. Kenapa saya dan saudara ada di muka bumi ini? Selain kita mau berpuasa, tujuan Allah mau supaya kita bersekutu dengan Dia. Katakan amin. Allah mau supaya kita bersekutu dengan Dia. Makanya manusia bukan babi, bukan dinosaurus, bukan anjing, bukan ayam. Bukan, tapi manusia menjadi objek kasih Allah. Makanya Allah turun jadi manusia, menebus manusia, bukan ayam. Katakan amin. Kalau saudara udah tahu, apa sih makna kenapa saya mesti ada di muka bumi ini? Saudara ada di muka bumi ini bukan kebetulan. Bukan tiba-tiba langsung keluar dari batu, itu Son Gokong. Tapi saudara ada di muka bumi ini karena ada tujuan ilahi. Allah mau bersekutu dengan saya dan saudara. Katakan amin. Efesus pasal 3 ayat 10 coba. Efesus 3 ayat 10 berkata, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa sorga. Nah jadi perhatikan saudara, lewat ayat ini saudara. Jadi Allah mau agar supaya saya dan saudara, diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Jadi tujuan kita bersekutu, Allah bersekutu dengan kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Katakan amin. Supaya kita, luar biasa ini ayat ini saudara. Makanya penting bagi saudara untuk tertanam di rumah Allah itu, supaya level rohani saudara dari believers naik menjadi members, dari members naik kepada disciple, dari disciple menjadi minister. Jangan banget terus jadi murid-murid, saya mau dimuridkan, naik terus. Ketika engkau jangan jadi jemaat terus, engkau harus dimuridkan, kemudian engkau harus menjadi pelayan.
menjadi minister. Hari Jumat kemarin saya bilang jangan lompat-lompat, baru ini udah mau lompat. Sampai engkau harus menjadi yang kelima, menjadi son of God in the house, menjadi anak Allah di rumahnya. Katakan amin. Karena penting saudara, ketika kita menjadi anak di rumahnya itu penting. Dan saya rindu agar supaya kehidupan kita hari demi hari, hari-hari ini semakin kita dipola, dibentuk. Makanya firman Tuhan katakan tadi, kembalilah hai anak yang murtad. Bukan engkau pindah agama, enggak, tapi engkau yang sedang melenceng, engkau yang sekarang lagi tersesat. Firman Tuhan berkata, kembalilah. Supaya apa? Aku menunjukkan, di rumahku ada begitu banyak berkat, kuasa di sana. Supaya engkau dijadikan, dipola, dibentuk. Supaya apa? Engkau bisa men-take over domainmu, dunia pekerjaanmu. Ini saya selalu ulang nih. Setiap pekerjaan, bukankah waktu engkau nggak ada pekerjaan, engkau berdoa minta pekerjaan? Amin. Dan waktu engkau dapat pekerjaan itu datangnya engkau bilang dari mana? Dari Tuhan. Pekerjaan itu dari Tuhan. Nah saya mau katakan, setiap pekerjaan yang datangnya dari Tuhan tidak ada untuk menjauhkan kita dari Dia. Ya. Nah makanya kalau pekerjaanmu menjauhkan engkau dari Tuhan, berarti itu bukan dari Tuhan. Itu aja. Tapi kalau pekerjaanmu semakin engkau bergairah di sana, engkau men-take over pekerjaan, engkau jadi berkat di sana, itu berarti dari Tuhan. Tapi kalau engkau semakin jauh dari Tuhan, tinggalkan pekerjaanmu. Ada pekerjaan yang lebih baik yang Tuhan siapkan. Tapi kita kadang-kadang ngaku-ngaku, saya udah berdoa, saya minta kepada Tuhan. Tapi giliran Tuhan kasih pekerjaan, kita lupakan Tuhan. Berarti ini anak kurang ajar. Makanya dia mesti kembali. Anak yang murtad itu mesti kembali. Haleluya. Supaya engkau dikembalikan kepada fungsimu kembali sebagai anak. Karena ini penting. Kita menjadi anak di rumahnya. Masih ada banyak, tapi nanti kita sambung kembali. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu. Mari kita naikkan satu